Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, sahabat petani sawit. Nah, ini adalah tanaman TBM yang sudah berumur 1,5 tahun. Jadi, yang mau kita bahas adalah di sini kacangan Mucuna bracteata sebagai penutup tanah, berfungsi sebagai untuk menjuburkan tanah, kemudian mengendalikan gulma, dan juga menambah unsur organik dari serasa-serasa yang kering yang dihasilkan dari Mucuna ini. Juga terakhir adalah menjaga kelembapan dari tanah agar supaya tidak kekurangan air yang sangat drastis pada musim kemarau. Nah, Mucuna ini kalau tidak kita memberikan perlakuan atau rotasi putar-putaran untuk tanaman kelapa sawit kita, ini akan mengakibatkan seperti ini. Kalau Mucuna ini kita biarkan selama 2 minggu lagi saja, ini tanaman akan menutup dari kacangan atau Mucuna bracteata. Lama kelamaan kalau kita dilakukan pengendalian, maka tanaman sawit ini akan mati. Kenapa kita bilang mati? Karena sawit juga membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis. Kalau semakin dibelit, maka kejadiannya seperti ini, pemirsa. Ini akibat rotasi yang tidak tepat, artinya terlambat. Nah, biasanya untuk pengendalian ini, untuk Mucuna ini, untuk merawatnya, ini bisa dilakukan kalau ada seperti ini jangan pakai spray. Kalau kita pakai spray bisa saja, tapi otomatis biaya kosnya pasti tinggi, karena otomatis kita semprot pasti memakan waktu, bukan cepat, karena kita harus menyemprot Mucuna ini dalam keadaan basah dengan herbisida. Ya, jangan gunakan sekali-sekali untuk mengendalikan tanaman seperti ini menggunakan herbisida kontak, atau istilah pedagangnya kandungannya itu paraquat atau gramoxone lah, itulah merek dagang yang biasa kita ketahui. Nanti mengakibatkan kalau kontak daunnya ini kan kering, pemirsa. Jadi kalau gunakan sistemik tidak ada jadi masalah, akan tetapi ada satu syaratnya, jangan kita mengenakan sampai terkena pada pupus tanaman ini. Kalau kita mengenain spray kimia sistemik mengenai pupus tanaman ini, maka nanti yang terjadi akan pupus ini akan layu. Ini bisa digunakan kimia dengan herbisida Roundup yang sifatnya sistemik lah, yang berwarna kuning lautannya. Jadi bisa juga, tapi bagusnya untuk menjaga agar supaya kita tidak menghindari hal yang tidak diinginkan, anjuran yang efektifnya walaupun agak mahal dikit, ini lebih bagus digunakan manual. Dikendalikan cara menggunakan manual dengan menggunakan parang. Diturunkan dulu istilahnya rayutan ini agar supaya tanaman ini bisa bertumbuh dengan baik. Seperti ini, pemirsa. Jadi Mucuna ini terkadang pada intinya bisa membantu kita untuk mengendalikan gulma pada tanaman TBM sawit. Tapi kalau kita telat rotasi, maka tanaman Mucuna ini akan melilit seperti ini. Jadi janganlah sampai terlambat rotasi, agar supaya pengendalian gulma itu tetap kita tekan, agar supaya nampak indah, pemirsa. Indah, inilah kebun sawit yang diidam-idamkan oleh petani sawit kita kalau kacangannya menutup seperti ini. Nah, inilah yang sempurna yang diminta. Jadi lakukanlah pengendalian untuk merawat tanaman kelapa sawit ini, jangan sampai telat rotasi. Bisa dilakukan, tadi saya sampaikan, rotasinya kalau ada seperti ini harus 2 bulan sekali, paling lama itu udah paling lama 30 tambah 15, 45 hari ini sudah kacangan ini. Kalau kita tidak melebarkan sprayannya ini dengan menggunakan herbisida sistemik, kita lebarkan piringan ini agar supaya memperlambat masuknya sulur. Sulur ini 1 hari saja bisa mencapai 15 sampai 20 cm per hari.
Kalau kita mau sebagian membuktikan pemirsa, ini bisa kita buktikan. Kalau pemirsa pengen mengetahui, ini diikat pakai tali hari ini. Besok kita buktikan, kita lihat berapa senti pertambahan dari sulur yang kita ikat tadi itu penambahan di mukuna tadi. Demikian pemirsa, sekilas untuk pemahaman bahwasannya pada areal kita TBM sawit yang menggunakan mukuna berapitatiata harus kita betul-betul merawatnya agar supaya jangan sampai tanaman itu melilit seperti ini. Karena kalau kelamaan kita biarkan maka akan terjadi berujung kepada kematian tanaman sawit. Kalau udah berujung seperti itu kita akan melakukan rugi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.